Hatur nuhun teman-teman MC. Dua-duanya. Oke, teman-teman Fakultas Pertanian mana suaranya? Masih kurang semangat. Fakultas Pertanian mana suaranya? Keren banget. Sekali lagi saya minta sambil tepuk tangan. Fakultas Pertanian mana suaranya? Luar biasa. Teman-teman, kalau misalkan kita ngelihat Faperta tadi saya tanya mana suaranya, jawabannya kan gitu ya. W dan U itu ada artinya. Artinya adalah Faperta itu World Class University. Boleh tepuk tangan untuk Faperta. Wow. Ranking 500 dunia ya, luar biasa Faperta. Ini kalau misalkan kita bahas tentunya saya sebenarnya alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi teman-teman. Tapi darah saya itu mengalir darah Faperta teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Hatur nuhun banget teman-teman, terutama Bu Betty, Bu Vira, teman-teman yang udah mengizinkan saya untuk jadi moderator. Saya ini anak Vkom tapi sering banget ngisi di Faperta teman-teman. Karena alasannya apa? Karena alasannya kalau misalkan Bu Vira, Bu Betty manggil saya butuh MC, butuh moderator, saya nggak pernah mikirin bayaran teman-teman. Karena yang mikirin Bu Vira, ngapain saya mikirin? Gitu teman-teman ya. Hari ini teman-teman kita akan kedatangan teman-teman narasumber yang luar biasa. Ada yang udah tahu siapa teman-teman? Siapa? Siapa? Hah? Mario Teguh. Siapa? Enggak. Bukan ya. Masih muda teman-teman. Siapa ada yang tahu nggak? Siapa? Ce Betty, Bu dosen atuh. Ini mah Bu Betty, Bu. Masa manggilnya Ibu atuh. Ya Allah. Ini pokoknya luar biasa teman-teman ya. Tapi sebelum kita panggilkan narasumber kita yang keren banget teman-teman, aku pengen cek sekali lagi, kasih semangat yang luar biasa, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Agri Summit 2024. Wow, luar biasa. Semangatnya dari awal, semangatnya sampai akhir nanti harus tetap semangat, siap? Tidak siap itu mah. Siap? Itu dia teman-teman. Oke, narasumber kita yang pertama teman-teman. Jauh-jauh datang dari Jakarta teman-teman, walaupun kelahiran Bandung. Tapi beliau ini sekarang bekerja di Jakarta teman-teman. Beliau merupakan Duta Persahabatan Pangan dan Pertanian Jepang untuk ASEAN. Boleh kasih tepuk tangannya? Beliau merupakan public figure juga. Dan sekarang menjabat menjadi General Manager Teater JKT48. Udah tahu siapa? Masih aja Cebeti? Bukan Cebeti. Semangat banget Ibu. Ibu General Manager JKT, Teater JKT. Oke, langsung saja kita kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia Melody Nurandani Laksani. Waduh. Waalaikumsalam. Halo Kak Melody. Oh Ce ya, di sini ya Ce. Silakan Ce, boleh. Ce Melody tangannya berat banget, boleh saya pegangin nggak kira-kira? Tipis-tipis tuh ya. Ce Melody, gimana kabarnya? Cek, oke. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Akang Ucu di sini baik. Kurang kedengeran suaranya baik. Nah gitu, walaupun belum makan siang tapi tetap semangat ya. Luar biasa ya. Ce Melody, kita tahan dulu karena aku akan panggilkan dulu speaker yang satu lagi. Siap, boleh ya? boleh nah, dong. Kita yang satu lagi juga tentunya tidak kalah keren. Akang Ece, teman-teman semuanya. Beliau merupakan HR profesional dengan 15 tahun pengalaman di BUMN, multinational company, dan juga lokal konglomerat. Dan sekarang juga masih menjabat sebagai Head of Global Human Capital Strategy di Nabati Group. Langsung saja, siap kasih tepuk tangan yang meriah. Ini dia Kang Rangga Irawan Prasetyo. Luar biasa. Selamat siang Kang.
Luar biasa, silakan Kang. Wah, luar biasa. Oke, gimana Kang Rangga kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, senang sekali. Wah, luar biasa. Boleh dong disapa dulu teman-teman Fapertanya kan? Halo semua, Akang Ngece, Faperta, Bapak Ibu dosen, ada Bapak Yusuf. Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Karena narasumbernya sudah ada dua-duanya, saya izin pulang teman-teman. Wah iya. Nah, jangan dong. Kirain. Oke, Kang Ce, kita mau duduk aja biar santai. Boleh. Gimana? Boleh. Anggap aja rumah sendiri. Terima kasih. Rumahnya gede ya. Luar biasa ini. Oke, Kang Ce, ini yang menarik teman-teman, Akang Ngece semuanya. Ce Melody dan juga Kang Rangga itu merupakan alumni Fakultas Pertanian. Unpad, jangan Unpad, lupa. ya. Bukan yang sana ya. Ce Melody angkatan berapa? Angkatan, pengennya sama kayak kamu angkatan berapa? Saya 2001. Ya jangan dong, aku angkatan 2009. 2009? 2019 Iya. kali ah. Kayak 2019 kan? Terima kasih. Kayak angkatan 2023 loh. Wow. Masya Allah. Luar biasa. Muda terus, begitulah kalau misalnya Akang Ngece Pertanian biasanya muda terus. Karena makannya sayuran segar ya. Betul, Oh, sayur dan betul. buah-buahan. Itu dia. Kalau Kang Rangga alumni angkatan berapa? Alumni angkatan 2004. 2004. 2004. 2014 ini mah. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Kang Ce, sebelum kita mulai ya, Iya. mau intermezzo dikit, Kang Ce. Karena nama-nama dari Ce Melody, Kang Rangga ini sangat indah loh. Apa tuh? Ini sedikit ya, kan orang suka bertanya apalah arti sebuah nama, teman-teman ya. Ya. Kita dari Kang Rangga dulu. Kang Rangga ini namanya bagus banget loh. Saya izin untuk interpretasikan, boleh ya? Boleh sekali. Kang Rangga itu namanya keren banget. Rangga itu artinya ramah dan senang berolahraga. Waduh. Kelihatan Bener gak tuh Kang? Badannya Aduh, gagah ya. duduknya agak tegak dulu Dan nih. duduknya agak tegak ya, luar biasa. Gak hanya sampai situ, Kang Rangga Irawan. Irawan itu ikhtiar terbaik untuk menjadi dermawan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa loh, luar biasa ya. Dermawan Kang ya. Insya Allah. Insya Allah, pinjam Insya Allah. 100. Boleh. Sekarang mah 200. 200 ya, 100 gak kebeli apa-apa ya. Oke, Kang Rangga Irawan Prasetyo Kang. Betul. Prasetyo ini artinya prinsipnya aktif, semangat, dan anti loyo. Wow. Kamu kapan bikinnya? Saya bikin 5 menit yang lalu. Lengkap Kang sekali. Rangga udah, Ce Melody izin ya Ce ya. Oh, boleh, Ce boleh. Melody ini artinya juga wah seindah namanya teman-teman ya. Ce Melody, melody itu artinya melatih diri untuk mengabdi. Masya Allah. Makanya loh Mengabdi. sekarang jadi duta ya untuk mengabdi nih teman-teman ya. Gak hanya di situ, Nur Ramdhani itu artinya nuansanya ramah dan berkesan sebagai alumni. Oh iya, pas ya, pas. Iya dong, berkesan dong sebagai alumni ya. Masa. Yang terakhir, Laksani. Laksani ini Faperta banget karena artinya lantang menyuarakan suara para petani. Wow. Bisa banget ya. Wow, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Keren banget ya. Ini sangat senang sekali saya bisa ketemu sama Akang Ece dan tentunya teman-teman dari Faperta juga akan sangat-sangat menunggu kira-kira pemaparan apa yang akan disampaikan oleh Akang Ece. Bagaimana? Udah siap kira-kira? Insya Allah siap. Insya Allah. Siap ya. Kita Siap. mulai ladies first, gak apa-apa kan? Boleh mangga, Melody dulu ya. Iya. Boleh Silakan, dong. Ce Melody, kira-kira ada hal apa nih yang bisa kita sharing untuk teman-teman semuanya? Oke, sebelumnya aku sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh lemes. Lemes banget. Akunya udah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gak usah pura-pura belum makan. Cuma Iya. juga gak akan ngajak makan. Enggak, ya. Yang semangat ya pokoknya. Ce. Semangat. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Melody Nur Ramdhani Laksani. Saya sebagai Duta Persahabatan Pangan dan Pertanian Jepang untuk ASEAN. Wow, Nah, luar biasa. Ya. Terus tadi juga udah disebutin ya, sekarang aktif juga sebagai General Manager Teater JKT48.
Gitu. Ya dulu juga alumni juga. Jadi mungkin kalau di sini teman-teman nih angkatan, di sini ada angkatan 2009 enggak? Oh ada, halo teman-teman seperjuangan gitu ya. Yang lulusnya juga mungkin lama kayak aku ya, enggak ya? Enggak, ada yang cepat ada yang lama. Nah dulu apa ya mungkin di pertanian itu tuh kayak bingung ya. Awalnya bingung kayak masuk pertanian, hai ini ngapain ya gitu kan. Terus tapi aku sih sebenarnya masuk dari pertanian emang rekomendasi ya sebelumnya ya dari aku punya kakak sepupu dia rekomendasiin masuk pertanian aja gitu. Jadi ada kakak sepupu aku, bener-bener kakak sepupu jadi anak UA gitu ya. Kamu daftar di pertanian aja, tenang aja general kok belajarnya katanya gitu. Namanya Kang Nino, mungkin tahu ya kalau anak tanah ya. Iya jadi itu kakak sepupu aku, dia yang rekomendasiin gitu. Akhirnya masuklah jadi kayak oh ya udah aku jalanin gitu kan tapi ya alhamdulillah maksudnya tanpa pertanian aku nggak bisa kayak sekarang gitu loh. Begitu. Jadi terima kasih pertanian Unpad. Unpad. Wow, luar biasa ya. Ya, jadi aku cerita sedikit. Oh, aku sapa dulu kan di sini ada Kang Ece, ada Bapak Ibu dosen juga. Halo, assalamualaikum. Semoga masih ingat ya sama Melody yang mungkin dulu mungkin tiba-tiba absen gitu ya. Terus tiba-tiba ujian susulan gitu kan. Kadang-kadang. Iya, atau misalnya di tengah mata pelajaran aku udah kabur ke Jakarta. Titip absen ya sama temen, mohon maaf ya. Yang penting ada sedikit kontribusi aku di pertanian ya, tetap mengharumkan nama pertanian ya. Wow. Ya, jadi aku ini angkatan 2009. Ini tentang aku ya, aku bridging sedikit. Aku angkatan 2009 dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran. Terus aku graduate tahun 2016. Ya berarti berapa tahun saudara-saudara Kang Ece? 7 tahun. Nggak apa-apa ya, yang penting kelihatan ya. Yang penting lulus sih, jujur gitu ya. Walaupun deadline gitu ya, diburu-buru gitu ya. Diburu-buru terus kayak sampai dosen juga langsung tanda tangan, iya dosen pembimbing 1, kedua tuh tolong ya gitu. Karena ini udah mau kayaknya mau di kick out gitu. Jadi mohon bantuannya gitu kan ya. Tapi gak apa-apa kan yang penting itu lulus di waktu yang tepat. Betul. Ya. Kalau misalnya saat itu enggak mungkin gak kayak sekarang ya kita nggak tahu ya. Oke, aku lulus di tahun 2016. Pokoknya ya benar-benar terakhir lah ya. Itu yang terakhir lulus. Terus wisudanya juga bulan Agustus ya. Terus aku tuh jadi waktu masih jadi mahasiswa di semester 5 tahun 2011 aku tuh jadi ya namanya juga anak muda ya mencari jati diri, pengen cari uang juga gitu ya, pengen bayar kuliah sendiri gitu aja gitu ya. Terus akhirnya aku join di JKT48 itu tahun 2011, jadi itu di semester 5. Sebenarnya itu lagi padat-padatnya ya, lagi padat-padatnya tapi alhamdulillah aku punya support system yang baik dari keluarga, terus dari teman-teman juga, terus dari dosen-dosen juga gitu. Iya jadinya aku bisa menjalani keduanya. Padahal maksudnya menurut aku ya kalau sekarang memang harus ada salah satu yang dikorbankan gitu. Mau fokus kuliah dulu atau mau fokus karir dulu sebenarnya. Tapi karena dulu tuh membara banget jadi aku mau dua-duanya gitu loh. Kayak gitu kan ada lah ya, mungkin kalian juga akan merasakan ya pada saat ini tuh ada mungkin yang kayak gitu. Nah terus next, tapi aku menjalani itu saat itu fine-fine aja. Nah ini nih, ini beberapa support system aku ya, yang saat itu aku jalankan sebagai mahasiswa dan sebagai member JKT48. Di sini ada wali dosen aku dan kebetulan hadir, ada Ibu Emma. Semangat banget. Hebring, dia sama banget ya sama aku forever young sama Bu Emma. Makin sukses ya Bu proyeknya, jangan lupa ya KTNT. Cus sama Bu Emma ya, support terus. Terus ada wali dosen aku Bu Emma gitu kan. Ya walaupun terakhir-terakhir kan aku kayak ada ini ya, ngulang mata kuliah padahal Bu Emma ya, tapi Bu Emma kasih aku nilai B tahu. Jadi di sini tuh tidak ada kayak aku walaupun anak wali dosen nilainya pasti A, enggak.
Jadi kita tuh harus struggling, harus survive dan harus sesuai gitu loh. Jadi aku tuh berharap, ngulang deh Bu Emma gitu karena nilainya C gitu. Aku tuh gak mau gitu. Karena aku pengen lulus dengan nilai yang baik lah minimal gitu ya. Walaupun lulusnya lama seenggaknya di atas 3 dong gitu ya. Tetap harus ada itu gitu. Nilainya C terus aku ngulang gitu kan. Wah semoga A nih gitu kan ya. Aku berharap A karena aku lupa itu 2 SKS atau 3 SKS ya aku lupa. Terus kayak akhirnya B tapi alhamdulillah nilainya nggak turun lah ya gitu ya. Udah terus ada Bu Emma, terus ada dosen pembimbing satu aku Prof Yuyun dari Budaya. Terima kasih Bu Yuyun juga, ini dosen pembimbing satu aku dan dosen pembimbing 2 aku ada Profesor Ruminta, Pak Ruminta. Terima kasih. Nanti boleh sampaikan ya ke Prof Yuyun dan Prof Ruminta, Melody hadir di sini, Melody berkontribusi di Agro Summit 2024 gitu ya. Jangan lupa ya kasih tahu ya. Oke. Jadi ini support system aku gitu yang selama ini aku bisa jadi sekarang gitu ya. Aku dulu jadi mahasiswa, aku jadi member JKT48, aku bolak-balik Nangor, Bandung, Jakarta, Bandung, Nangor gitu ya. Dulu tuh membara banget tapi kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya capek deh, kayak diulang aku gak mau gitu. Capek banget gitu loh. Jadi kita beres kuliah kan kayak mulai yang jam 1 ya 12.50. Terus beresnya 2:30 kan, aku ke Bandung dulu gitu kan. Atau naik travel atau bareng mobil sama temen gitu kan. Nyampe Jakarta langsung perform gitu atau latihan. Pulang malam jam 11, nyampe sini kayak jam 1 jam 2. Terus pagi udah kuliah lagi. Nah ini support system aku teman-teman aku juga nih. Jadi kayak misalnya kita besoknya presentasi, kan kita nggak boleh dong nggak ada kontribusi ya. Jadi aku minta tolong ya aku bilang nanti aku yang presentasi gitu. Jadi teman ada yang ngerjain makalahnya gitu ya presentasi, ada yang cari materi. Nah aku bagian presentasinya. Jadi tetap berkontribusi ya guys ya. Walaupun mungkin agak merengut dikit ya tapi aku presentasi nggak apa-apa beresnya. Mau makan apa yuk gitu loh. Jadi ya maksudnya di bawah fun aja dan alhamdulillah teman-teman sekelas aku tuh baik-baik semua gitu. Jadi menurut aku support system yang baik itu tuh mempengaruhi untuk jalan hidup kita juga jadi baik gitu. Dan mungkin kalau misalnya menurut kalian support system kalian kurang baik ya berarti harus dicari yang baik gitu loh. Atau kita yang buat baik, menurut aku begitu ya. Oke, itu ya kurang lebih tentang aku di Unpad. Nah, oh iya penelitian aku juga tentang Hanjeli ya, Hanjeli karena aku budaya, jadi tentang Hanjeli. Di sini tahu nggak Hanjeli Akang Ece? Tahu nggak? Harus tahu ya. Jadi ini salah satu project aku tesisnya tuh Hanjeli. Terus aku juga di Sumedang lupa lagi Ranca Ekek? Bukan, Oh, Ranca. Rancasari ya? Oh, Bukan, enggak, aku enggak di Arjasari. Aku di Sumedang soalnya. Aku di Ranca Kalong. Tuh, jangan sedih walaupun aku kerjanya di Jakarta nih ya. Penelitian aku tuh di Ranca Kalong. Tapi terima kasih ya untuk Ibu dosen budaya gitu karena ada proyekan yang ini aku bisa join, dibantu juga sama mahasiswa junior juga ada bareng sama ada mahasiswa senior juga gitu. Seru sih, jadi kayak bolak-balik gitu tuh kayak wah kalau dipikir-pikir lumayan keren ya pada itu saat itu aku keren banget gitu ya. Jadi kayak nggak apa-apa lah yang penting sekarang hasilnya gitu ya. Betul. Oke. Jadi kenangan ya tentunya. Betul karena maksudnya kalau kalian ya apalagi maba sekarang ya itu tuh kalau kalian lagi membara gitu lagi semangat tuh benar-benar kalian nikmatin aja gitu loh. Selagi tidak merugikan orang lain, selagi positif gitu. Jadi jangan khawatir ya untuk itu untuk anak-anak muda gitu ya. Selama kalian tidak merugikan dan tidak berbuat kriminal kan kita berbuat positif-positif aja hajar gitu loh ya. Selama baik ya. Betul, selama Oke, baik. boleh Next. Teman-teman operator, oke. Nah, ini kan aku jadi member JKT48 itu dari tahun 2011 sampai 2018 yang mungkin 6,5 tahun lah, hampir 7 tahun aku menjadi member JKT48. Nah terus aku juga jadi General Manager Teater JKT48, kemudian diangkatlah menjadi Japan ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture. Jadi ini tahun 2018 juga. Jadi bersamaan, jadi aku graduate dari JKT48, aku jadi staffnya JKT48, terus aku sebagai
Duta Persahabatan Pangan dan Pertanian Jepang untuk ASEAN gitu kan. Tapi ada sejarahnya juga nih. Kenapa aku bisa mungkin ya. Jadi aku juga kayak mungkin kenapa aku dijadiin duta persahabatan karena waktu aku jadi member JKT48 aku tuh ada menjadi duta buah prefektur Okayama juga di Jepang. Jadi aku bantu promosi buah anggur sama peach dari Jepang. Jadi kayak dijual di supermarket premium di Indonesia gitu loh. Jadi karena kan mungkin kerja sama Indonesia sama Jepang baik juga gitu. Apalagi di pertanian gitu kan ya. Jadi mungkin dicarilah figur yang cocok untuk jadi duta buah. Akhirnya mungkin karena aku waktu itu JKT48, ya udah mungkin aku diangkat jadi duta buah Okayama dan aku bantu promosi maskat sama momonya. Jadi anggur sama peach gitu. Jadi saat aku udah graduate jadi kayak lebih serius aja mungkin diangkatlah menjadi duta persahabatan pangan dan pertanian Jepang untuk ASEAN. Next. Nah, ini juga pekerjaan reguler aku sehari-hari aku sebagai General Manager Teater JKT48. Di sini aku juga bantu karena aku pernah jadi member JKT48 jadi karena aku sekarang di back office jadi aku bisa jadi mentor lah yang baik. Terus sekarang juga lagi ada open audition juga untuk generasi 13 kalau kalian punya adik umur 13 sampai 18 tahun boleh daftar ya generasi 13 JKT48. Kalau saya mau daftar boleh gak? Jadi staff kayaknya ya. Oke, jadi boleh dikasih tahu ya. Jadi udah mulai pendaftaran nanti terakhir 30 September penutupannya. Jadi JKT48 udah generasi 13 dan alhamdulillah aku masih join di sini sebagai staffnya ya. Nanti juga kan ada audisi, nanti aku juga ikut audisi gitu. Jadi maksudnya ikut mengaudisi member yang akan join di JKT48. Pokoknya seru lah itu dunia entertainment aku ya. Nah terus next. Oke, nah ini juga kan aku sebagai duta persahabatan ini banyak kegiatan-kegiatan yang aku jalanin juga gitu. Karena di sini juga tujuannya aku adalah sebagai generasi muda yang maksudnya bisa memotivasi semuanya teman-teman generasi muda untuk aktif di bidang pertanian gitu. Bahwa pertanian ini punya potensi yang sangat besar loh untuk kehidupan sehari-hari. Karena maksudnya hal kecil aja ya, kita makan happy dong, kita bete, terus makan enak, happy nggak? Nah, happy banget kan? Nah jadi makanan itu bikin kita happy dan makanan dari mana sih? Dari produk pertanian pastinya gitu. Jadi di situ aku sebagai duta persahabatan adalah untuk memotivasi generasi muda supaya tetap aktif, supaya bangga, supaya tidak melupakan pertanian terutama yang berkecimpung di bidang pertanian gitu ya. Jadi karena aku Jepang ASEAN jadi udah ke beberapa negara ASEAN sebagai perwakilan untuk memotivasi generasi muda aktif di bidang pertanian. Next. Nah kalau yang ini waktu di SBIPB ya, jadi ini pernah juga ada invitation karena Jepang ASEAN, aku ada jadi narasumber juga di sini. Kalau yang ini aku jadi mahasiswa waktu itu. Jadi benar-benar aku jadi mahasiswa kembali gitu. Jadi di sini di-invite pokoknya dari mulai pagi sampai sore tuh aku jadi mahasiswa, aku dengerin gitu kan ya. Oh aku kayak mahasiswa, jadi kok ngantuk ya gitu kan. Kan biasa jadi narasumber ya, kalau kayak gini kan gak ngantuk ya. Tapi kalau jadi mahasiswa tuh mungkin ngantuk apalagi udah lebih dari 2 jam gitu ya. Jadi kayak ngedengerin, oh iya begini. Belum ada yang narasumbernya bahasa Jepang ditranslate ke bahasa Inggris terus bahasa Indonesia gitu kan. Tapi alhamdulillah aku jadi kayak, aku nge-refresh lagi. Oh dulu aku pernah jadi mahasiswa begini gitu. Tapi kalau misalnya kita fokus, insya Allah gak ngantuk. Akang Ece di sini ngantuk gak? Enggak, tapi lapar ya. Ini jam-jam krusial ya menuju makan siang. Tapi bentar dulu ya, sabar. Nah, next. Nah, ini juga pernah Kasat Sart, jadi universitas di Bangkok. Aku juga kurang lebih kayak gini lah, memotivasi kalian gitu loh. Sebagai mahasiswa pertanian harus bangga dengan pertanian. Ini tahun 2018, terus next.
Ini juga pernah ke Kamboja, jadi selain ke kampus juga berkunjung ke Ion Mall gitu. Di sini juga kan udah ada ya, di Indonesia udah ada Ion Mall. Ini tentang partnership program with Royal University Agriculture Kamboja. Jadi tentang quality management of Ion. Jadi manajemen kualitas manajemen produknya. Nah, belajar di situ juga gitu. Kita langsung berkunjung. Terus next. Ini juga nih di mana ya? Vietnam. Aku juga pernah ke Vietnam. Ini ke kampus juga ya. University of Agriculture, ini di Vietnam, with Vietnam National University of Agriculture. Jadi kalau ini Fujitsu Limited, jadi dia tentang lahan gitulah. Aku juga lupa-lupa inget ya, ini udah lama banget. Cuman aku maksudnya udah ke beberapa negara ASEAN. Dan menjadi apa ya kayak mahasiswa aja gitu ya. Next. Terus ini ke Myanmar juga pernah. Ke Myanmar. Ya nih ini di mana ya? Universitasnya ini MAF Project juga. Oke, ini tentang Make Milk Snow Brand, jadi tentang susu ya, produk susu. Jadi belajar juga di sana, terus aku juga jadi speaker juga. Terus next. Nah ini juga ini juga di IPB, SBIPB, jadi yang S2-nya juga aku sebagai speaker juga gitu ya di sini. Tentang CEO Talk ya, dan Entrepreneur Development Forum Future Business Model on Agriculture. Jadi aku belajar juga ya, sambil aku jadi duta persahabatan, aku jadi speaker, banyak narasumber, aku juga banyak sharing gitu ya. Ternyata maksudnya peluang pertanian itu sangat besar gitu. Bisnis di bidang pertanian juga apalagi gitu ya. Next. Nah ini juga pernah ke Laos. Ini Laos, ini tahun 2019. Ini juga ICHOP JICA Project karena aku ada jadi duta persahabatan pernah ada project bersama JICA. Jadi aku dari mulai pembibitan, penyemaian, sampai penanaman, sampai panen dan distribusi ke supermarket premium tuh aku benar-benar ke Cianjur waktu itu. Jadi kayak seminggu tuh sekitar 2-3 kali ya. Jadi 2-3 kali aku ke Cianjur Cipanas, terus di sana JICA bekerja sama dengan petani di Cianjur dengan Gapoktan, Gapoktan. Di sana namanya Mujagi ya kalau nggak salah. Jadi di sana benar-benar aku seneng banget gitu karena petaninya ternyata welcome gitu dengan project ini. Jadi karena kita kan berharap bisa bekerja sama dengan petani dan petaninya alhamdulillah bukan nurut ya, maksudnya mau diajak bekerja sama gitu untuk project ini. Jadi dari mulai aku pembibitan, penyemaian yang gitu ya aku tanam. Terus aku panen, terus ngeliwet bareng lah, pokoknya makan di sana seru deh sama petani gitu ya. Sama di sana tuh ternyata petani tuh seneng gitu kalau misalnya kita datengin gitu. Terus apalagi tahu gitu misalnya aku Neng Melody gitu kan ya. Jadinya tuh semangat gitu ya petani-petani di sana. Jadinya tuh lebih bersemangat, terus akunya juga seneng gitu. Kan biasa hiruk pikuk ibu kota gitu ya, walaupun nanti pindah ya bentar lagi ya, hiruk pikuk metropolitan gitu ya. Tapi pas ke Cianjur Cipanas kan ijo-ijo ya, jadi kayak fresh air gitu, kayak aku seneng. Jadi seminggu 2-3 kali tuh aku seneng banget ya bisa ke Cianjur. Ini next. Ini kan yang Laos. Nah ini tuh yang project ICHOP JICA tadi. Jadi projectnya itu ada 3 komoditas. Jadi ada tomat Momotaro, itu dari Jepang, terus ada wortel Kuroda, next. Nah ini Momotaro nih aku langsung ke lahan tuh, kelihatan kan. Ini gak hanya foto aja ya guys, jadi aku beneran, gak cuma foto-fotoan. Gunting foto udah ya? Enggak dong, beneran. Pokoknya aku kayak luangin waktu 2-3 hari, aku gak terima kerja, aku harus ke Cipanas Cianjur gitu kan. Itu kurang lebih kayak 6-9 bulan ya, lupa ya 6 bulan, ya pokoknya sekitar segituan ya. Nih di sini, tapi ini juga sempet tuh, pokoknya ini kalender tanam, terus pokoknya banyak deh di sini kejadian-kejadian maksudnya yang ya maksudnya ada hambatan gitu ya, lancar juga, next. Nah terus tadi juga kita tuh kalau misalnya di project ini tuh ada namanya kalender tanam gitu. Jadi memang ada schedule-nya yang dimana mulai pemupukan atau penyiraman tuh ada jamnya gitu. Dan alhamdulillah petaninya tuh mau diajak bekerja sama, jadi enggak
nggak malaweng sendiri gitu, pengennya ini enggak. Tapi bener-bener ngikutin kalender tanam yang alhamdulillah hasilnya juga bagus. Jadi hasil produksi, hasil panennya juga kayak bentuknya tuh harus sama. Karena kita akan distribusikan ke supermarket premium kayak Papaya gitu, Ion gitu. Jadi petaninya juga senang karena harganya juga di atas rata-rata gitu kan. Oke, next. Nah kalau ini wortel kuroda ya, next. Ini buncis nih, ini buncis yang dimana biasanya kan kalau misalnya kita menggunakan ajir bambu ya. Tapi kalau dari project Each Hope, ini juga aku baru tahu ya pas saat project Each Hope Jaika ini menggunakan net. Jadi hasilnya itu bisa 4 kali lipat. Jadi hasilnya tuh banyak gitu, jadi terus bagus juga gitu kualitasnya. Jadi petani juga senang, oh ternyata bisa lebih banyak ya dari teknik yang pernah kita gunakan dengan ajir bambu. Tapi dengan net jaring tanaman, jaring ini tuh hasilnya bisa sampai 4 kali lipat. Dan alhamdulillah petaninya senang, terus petaninya juga mempromosikan dan menyebarluaskan ke teman-teman sesama petani gitu. Next. Nah ini waktu aku juga bantu pendistribusian di Papaya. Mungkin kalian tahu ya di Bandung juga ada ya supermarket Papaya ada ya. Jadi kan premium ya. Jadi aku bantu dan petaninya juga jadinya seneng gitu hasil proyekan kita langsung dijual juga di supermarket premium gitu. Next. Nah ini juga beberapa kayak aku bekerja sama dengan e-commerce gitu ya di bidang pertanian. Next, ini waktu pandemi juga ya kalau nggak salah. Terus ini juga kegiatan sebagai Ambassador the Mission of Japan to ASEAN. Jadi kalau misalnya di sana kan suka ada chef dari Jepang langsung ya karena aku di Food and Agriculture. Jadi aku juga mencoba saat datang ke sekretariat bikin acara kayak bazar, bukan bazar ya jadi chef kedutaan mereka masak otentik Jepang terus langsung kita cobain gitu. Jadi cobain juga ini next, ini kegiatan-kegiatannya ya. Jadi banyak lah sebenarnya produk pertanian yang maksudnya enak dan healthy itu benar. Kayak misalnya mie soba ternyata low kalori, mungkin bahkan zero kalori. Tahu kan mie soba dingin gitu. Itu kan maksudnya produk pertanian gitu. Ternyata healthy food. Kalau terus maksudnya bisa kita bukan komersil ya maksudnya bisa kita bisnisin. Jadi kayak oh ini sehat dan harga juga kan pasti bisa kita sesuaikan gitu. Ini juga waktu di IPB lagi, Unpad sering-sering dong ya undang aku ya, mohon bantuannya. Oke, jadi ini juga ada tentang food value chain talk show, ini tentang value chain juga di teknologi dan sustainable agriculture. Next. Nah oke, jadi ini adalah tujuan aku ada di sini gitu ya, tujuan aku sebagai Duta Persahabatan Pangan dan Pertanian, tujuan aku ada di Agri Summit juga untuk memberikan kayak motivasi untuk kalian sebagai pelaku pertanian. Jangan pernah kayak walaupun maksudnya mungkin kadang masih dipandang sebelah mata gitu ya. Ngapain pertanian? Jangan salah. Bisnis pertanian itu sangat menghasilkan loh. Kalian harus lihat. Ya tepuk tangan dulu dong. Boleh dong tepuk tangannya. Wow. Sebenarnya bukan pas saat ini aku sadar ya, mungkin dari zaman dulu juga kayak pas lagi kuliah juga aku sadar gitu. Karena kan maksudnya tugas-tugas dari kampus kan kayak ada kita harus interview pertanian gitu ya. Interview pertanian ke petani langsung ternyata maksudnya pas kita wawancara yang punya lahannya bukan orang pertanian, orang ekonomi. Karena mungkin orang ekonomi tahu nih peluang bisnis di pertanian gitu. Nah justru makanya kita apalagi sebagai pelaku pertanian justru harusnya sadar gitu. Potensi kita tuh sangat besar. Apalagi Indonesia Raya ini kan sumber daya alamnya sangat tinggi. Tinggal disupport dengan SDM-nya gitu loh. Jadi kalian jangan pernah malu, kalian lihat sekarang misalnya happening, kopi produk apa sih? Kan produk pertanian. Coba kalian bisa cari produk-produk pertanian yang lain yang bisa kalian olah menjadi sesuatu yang wow gitu. Terus yang tadi juga makanan membuat kebahagiaan bagi kita semua. Kita bete, pengen makan enak. Jadi happy itu makanan dari mana? Produk pertanian pastinya. Jadi tepuk tangan untuk pertanian. Wow.
Oke, jadi jangan lupa nih kalian networking juga kalian dari sekarang nih, apalagi alumni-alumni, siapa tahu kalian udah bisa nanti magang atau apa, langsung kenalan sama alumni-alumni di sini. Alumni-alumninya hebat loh, banyak yang bisnisnya keren-keren, proyeknya keren-keren. Kalian tinggal kenalan, tinggal approach diri kalian. Aku dari jurusan ini, kalau misalnya ada proyek itu jangan pernah malu ya, karena pasti akan disupport gitu loh. Terus kalian jangan lupa ya, work hard, play hard, pray hard. Sebagai anak muda ya, jangan lupa kalian emang harus bekerja keras, main juga harus keras. Dalam arti main tuh maksudnya hobi. Kalian maksudnya jangan aku stres nih belajar terus, tapi kalian harus cari juga value kalian, jalan kalian, gimana kalian untuk menanggulangi kesetres. Misalnya banyak pikiran gitu ya, tentang olahraga lah, atau misalnya kalian sukanya holiday, jalan-jalan, gak apa-apa juga. Yang penting balance dan tepat waktunya. Dan juga jangan lupa pray hard. Kalian harus selalu berdoa, berdoa sama Allah, sama Tuhan, sama minta doa orang tua, doa teman-teman, doa semuanya gitu. Oke? Oke, kurang lebih gitu aja ya. Dari aku, hatur nuhun, Akang Ece semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Gak ada, Cem Melody gak pernah salah. Kalau Cem Melody salah, saya yang salah ya. Makasih loh. Jadi ya Allah tolong nanti kalau dihisap dia yang menanggung. Enggak, bercanda. Oke, turun boleh tepuk tangan buat Cem Melody. Wow. Luar biasa tadi sharingnya mulai dari awalnya di mahasiswa. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab tentunya sesudah Kang Rangga ya. Jadi nanti boleh teman-teman catat dulu pertanyaannya untuk nanti kita tanyakan ke C Melody dan juga Kang Rangga tentunya. Sekarang kita beralih dulu Kang Rangga. Siap. Gimana nih? Ini alumni 2004 ya, 4, jurusan Tunggu saya Senior. HPT, hama penyakit tumbuhan ya. Wede. Hama penyakit tumbuhan. Keren. Oke, Kang Paling Rangga. susah sih jujur. Paling susah sih. Aku juga Iya, susah gitu. kita dokter tanaman sebenarnya. Dokter aduh, tanaman. dokter tanaman. Harus memastikan tidak terjangkit penyakit. Iya. Oke, Kang Rangga sekarang kan terjun dalam dunia HR ya. Ya, Dan betul. pengalamannya luar biasa tadi 15 tahun di BUMN, multinational company, di Loka, konglomerat juga. Ya. Nanti kita akan coba lihat nih teman-teman, kira-kira ada tips and trik apa sih supaya mudah diterima kerja gitu Kang Rangga ya? Iya betul. Tips. Oke, boleh teman-teman kita tampilkan pematerian Oke. Kang Rangga kira-kira? Boleh? Oke, ini dia, silakan, Kang Wah, Rangga. oke. Saya izin berdiri nih. Boleh, mangga. Soalnya saya biasanya di kantor belasan jam duduk gitu. Jadi harus saya berdiri gitu ya. Pegel Maklum ya, lah, terus ya. juga pegel ya. Kuli laptop lah, maklum ya. Permisi C Melody ini. Ini banyak fans JKT48 kesini. Oh, joget dulu saya. Jangan joget ya. Gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lulus kia pertanian. Lulus pisan Kang ya. Siapa lagi ini gini ya. Coba. Kalau biasanya pagi-pagi kan semangat ya. Kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman bilang apa? Pagi, luar biasa gitu ya. Siap? Siap enggak? Siap nah lulus ya Kang. Nih kalau kenceng nih ya suaranya, saya rekrut sekarang. Wah, Kan saya HRD. Saya siap. Saya rekrut ya. Suaranya yang paling kenceng saya rekrut. Kena bati. Gitu ya. Saya bilang semangat pagi, luar biasa gitu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Wah, tepuk tangan buat tangan itu semua. Oke. Nah, begitu dong. Itu kan PHB ya, Pemuda Harapan Bangsa. Weh, Pemuda-pemudi Harapan Bangsa. Saya share aja sekarang tentang bagaimana tips-tips untuk bisa membangun diri, karakter, biar teman-teman menjadi kandidat-kandidat yang akan diseleksi sama perusahaan seperti di sini Bayer nih, perusahaan multinasional company ini tadi Kang Krisna udah presentasi, ada Kang Nino dari FMC, oh ini multinasional company juga gitu ya, orang Cimahi, kerja buat multinasional company, ngomong bahasa Inggris sama orang Amerika gitu, ya gitulah gitu. Tapi tenang teman-teman, mungkin teman-teman itu seperti saya dulu, duduk di situ bingung, saya nanti kerjanya apa ya? Saya ngambil jurusan apa ya gitu. Apalagi saya gitu kan dulu HPT sama penyakit tumbuhan. Orang lain mah nyari sayur, buah-buahan yang bagus. Saya mah nyari apa? Yang busuk, Akang Ece.
ke pasar, anu busuk mana tomat? Iya candak cenah. Yang busuk saya teliti gitu ya. Ada bakteri, ada jamur, ada wereng dan kami bersahabat dengan namanya walang sangit, tikus, wereng segala macam gitu ya. Gitu. Dan biasanya kami untuk menghibur diri sendiri, kami menamakan jurusan kami kedokteran tumbuhan. Karena emang kita menyelidiki penyakit-penyakit yang ada di tumbuhan. Kamu bayangin ya, ini akan ngeci ya, kalau nanti ngambil HPT ya, kamu bayangin. Kamu nanti ketemu padinya kuning, terus kamu ngajak ngobrol apa? Hei, sakit apa kamu? Kok kuning? Cina. Hei, sakit apa kamu? Kok mati? Katanya gitu ya. Bingung kan? Gak bisa ngomong teman-teman. Coba kalau dokter di rumah sakit, kan bisa ngomong ya nanya, Bapak, Ibu akan ngecek sakit apa? Oh iya ini, sakit perut, aduh sakit kepala gitu ya. Kebalik ya. Kan bisa ditanya, coba kalau tanaman mau ngomong apa? Bingung tuh. Jadi mungkin kita sedikit belajar menjadi seorang peramal mungkin. Dan mungkin kita akan ketik ke Ki Joko Pinter 4888 2000 ongkosnya. Kenapa tanaman ini sakit? Dan mungkin ke depannya kalau ngomongin AI ya segala macam pasti ada tuh yang gitu-gitu bisa diselidiki langsung kita scan langsung keluar penyakitnya apa. Nah itu teknologi seperti itu. Oke, next. Nah ini ceritanya saya ya. Seorang lulusan HPT, 4,5 tahun kuliah. Dan waktu saya kuliah, itu saya kerjanya main band. Nih salah satu dulu vokalis pertama saya, Kang Nino coba berdiri. Ini vokalisnya dulu nih, main band nih. Gitu. Terus juara di pertanian, udah pertanian, wah juara nih. Main ke Vkom, main ke Visip, akhirnya juara sepertanian. Juara emang kampus tuh kampus. Tapi ya again tadi kalau kata C Melody, play hard. Jadi hobinya apa tuh? Ya mainin aja, jangan stres-stres juga nih gitu ya. Nah saya pernah bekerja awalnya di Bank BRI. Bank BRI, apa hubungannya sama pertanian di bank? Bisa kalian kerja di bank? Bisa. Kalian bisa kerja di Bank Indonesia? Bisa gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman merasa kecil hati atau merasa seperti apa gitu ya. Kalian bisa jadi apapun yang kalian mau intinya gitu. Tapi ada tapinya, ada syarat ketentuan yang berlaku nih buat teman-teman yang harus dibangun dari sekarang. Karena di sini ada Akang Ece Maba, mahasiswa baru, tenang, ospeknya tidak sekeras kami dulu. Tahu ya senior. Ya, Cu Melody juga masih keras zaman dulu ya. Tuh, masih PAM dulu ya. Push up 10 jari, gitu ya, push up 10 jari, jalan jongkok ditanyakan cinta. Akang, Uce, gitu ya. Mana Puyem Hasem, gitu kan yang sakit gitu ya. Dan gini teman-teman, ketika saya bekerja dimanapun itu gitu ya, ada sesuatu yang penting dan ini kalau teman-teman bisa meresapi ini, dan bisa melakukan bagaimana melatih ini akan jadi orang yang hebat nantinya. Oke, next Kang, punten. Ada 3 C yang teman-teman harus tahu. Mau bekerja dimanapun, mau apapun. C yang paling dalam itu namanya karakter. Karakter itu adalah yang paling penting. What you do every day will become your habit. And your habit will become your karakter. Jadi kalau kamu mau menjadi orang hebat, salah satu karakter orang hebat itu adalah disiplin. Disiplin itu tidak terjadi dalam satu malam. Orang disiplin itu tidak dilahirkan. Disiplin itu dibentuk. Disiplin itu adalah memaksakan apa yang kamu nggak suka, kamu jalanin yang kamu nggak suka itu. Emang belajar enak? Nggak enak sih sebenarnya, mah capek gitu. Emang kalau kita mau six pack, kita tinggal leha-leha makan gitu ya, pesan makan, diam di rumah gitu, jadi enggak akan jadi six pack gitu. Jadi satu yang pertama adalah karakter, 2 kompetensi. Kamu harus bikin, kamu punya kompetensi apa? Nih ya, kalau kamu nih lulus sekarang, yang udah lulus nih, Kang yang udah lulus. Jadi lulusan pertanian, pertanyaan saya, fakultas pertanian ada di kampus mana aja? Banyak. Yang lulus tahun ini berapa ribu? Banyak teman-teman, banyak sekali. Kalau saya sharing dulu ya, waktu saya ke Bank BRI itu,
saat itu yang ngelamar ke Bank BRI di angkatan saya itu 20.000 orang. Yang keterima itu cuman 60 orang. 20.000 yang keterima 60 orang. Saya salah satu yang diterima dari Fakultas Pertanian. Gitu. Berarti apa? Bisa kan? Bisa kan? Sama kok, beneran. Saya makan nasi beneran belum makan toke mah belum makan cicak belum juga gitu ya. Masih sama makan nasi. Berarti teman-teman juga bisa. Gitu ya. Nah, kalau kamu udah punya kompetensinya, kamu harus membuat sebuah dampak atau value edit atau nilai tambah sama perusahaan kamu atau siapapun itu namanya capability. Gitu. Jadi kalau kamu tahu aja, kamu nggak berbuat apa-apa, kamu belum capable. Tahu nih, tapi kamu belum berimpact, kamu belum jadi apa-apa. Gitu ya. Nah 3C. Oke next. Kita lihat kamu kalau ngebangun skill kamu nanti gimana. Ada namanya T-shaped talent, ada namanya V-shaped talent. Kalau kamu sebagai orang pertanian, mungkin kamu T-shaped talent ya kamu dalamnya dalam bidang pertanian, kamu pasti kompeten. Tapi kompeten di satu bidang saja tidak cukup saat ini. Kamu harus belajar sesuatu yang lain di luar pertanian. I guarantee you, pertanian aja nggak cukup. You have to be, ya kamu kalau di pertanian harus jago is a must. Tapi kamu tahu yang lain, itu akan jadi value added buat kamu. Jadi ngebangunnya T-shaped talent. Atau ketika kamu sudah memiliki pengalaman yang cukup tinggi, kamu buat menjadi V-shaped talent. Kamu bangun broad gitu ya, kamu jadi expert di berbagai macam skill. Jadi pertaniannya misalnya nggak tahu HPT aja, tapi tahu yang lain juga gitu ya. Oke, next. Ini menurut World Economic Forum 10 skill terpenting tahun lalu. Nanti kita bahas tahun depan kayak gimana. Kalau kamu lihat yang 10 terpenting di World Economic Forum 2023 tuh bukan masalah technical skill. Bukan masalah technical skill. Analytical thinking, creative thinking, resilience, stress tolerance, segala macam. IPK penting. Tapi IPK itu bukan penjamin kamu sukses. Ya. IPK untuk lulus sebagai syarat administrasi kamu lamar kerja menjadi penting. Tapi kalau IPK itu adalah jaminan orang sukses, itu bukan. Saya jamin. 15 tahun saya di HR, menyeleksi ribuan orang, menginterview banyak orang, itu tidak ada hubungannya. Kamu X mana, tidak ada hubungannya. Kamu IPK gede, tidak ada hubungannya. Yang jadi hubungannya adalah ketika kamu punya analytical thinking yang baik, creative thinking yang baik, kamu adalah penyelesai masalah yang baik, itu yang akan berpengaruh buat kamu. Gitu ya. Nah, coba next. Ini di 2025. Kalau teman-teman tadi lihat di 2023, 2024 kan masih jalan nih ya. 2025, apa yang penting? Sama, lihat dari 10. Yang terkait teknologi cuma 2. Teknologi use dan teknologi design. 2. 8-nya apa? Bukan masalah teknikal. Semua masalah behavioral, perilaku. Gimana kamu menghadapi stres segala macam gitu ya. Teman-teman yang nanti mau kerja, teman-teman yang sekarang lagi kuliah, rajin-rajin berorganisasi. Rajin-rajin jadi panitia kayak sekarang nih bagus nih pada ikut panitia ya. Rajin berorganisasi. Kalau udah kerja nih nanti teman-teman ya, jangan dikit-dikit mental health terganggu, aduh stres, pusing, sakit kepala gitu ya. Jangan sedikit-sedikit begitu. Teman-teman kan mau jadi orang yang kuat ya, benar ya? Benar, jadi orang kuat. Benar, kalau pengen jadi orang yang kuat kira-kira Tuhan kasih apa? Buat teman? Apa? Ujian, iya. Kamu berdoa, ya Tuhan kuatkanlah hamba gitu ya. Apa yang Tuhan kasih? Masalah. Apa yang Tuhan kasih? Ujian. Nggak ada hidup yang enak gitu ya. Saya kan kerja udah di 8 perusahaan yang beda-beda ya. BUMN, multinasional company, lokal konglomerat sudah gitu ya. Alhamdulillah nggak ada tuh yang enak. Gitu ya, makanya saya keluar terus ya. Makanya kadang saya nggak enak gitu. Keluar terus gitu. Tapi yang penting apa? Yang penting kamu punya kemampuan, yang penting kamu punya kompetensi.
gitu. Itu yang paling penting, makanya itu yang di-build. Next. Oke, next. Ini masih juga bahasan sama. Nih kalau ngomongin pertanian, menurut Boston Consulting Group, agriculture, regenerative agriculture adalah salah satu yang potensial untuk dikembangin di masa yang akan depan. Gitu, sehingga teman-teman punya banyak ruang untuk bisa ngembangin pertanian, untuk lebih modern, lebih bisa tahu machine learning, AI, segala macamnya, di combine teknologi itu dengan pertanian. Dan itu salah satu yang menarik gitu ke depannya, sehingganya madece ya, masa depan cerah. Dah orang mah pasti makan, bener nggak? Emang siapa yang bangun itu, yang nanam tanaman gitu? Petani-petani gitu ya. Ya kita-kita ini ngebantuin petani dan ada beberapa orang juga petani-petani muda menggunakan teknologinya luar biasa hasilnya gitu ya. Kan boleh-boleh aja ya teman-teman mau jadi entrepreneur, kalau kerja di perusahaan berarti jadi intrapreneur gitu ya. Jadi sah-sah aja tuh mau jadi apapun. Oke, next. Working attitude. Ini yang saya highlight selama saya bekerja dan ketemu bermacam generasi. Ada generasi baby boomers, ada yang namanya generasi X, Y, millennial, Gen Z, Gen Strawberry lah, Gen Alpha lah segala macam gitu ya. Ada 3 masalah di teman-teman sekarang tuh. 3 masalah yang gede dan kamu jangan sampai kecemplung di masalah itu. 1, kamu harus ingat ketika kamu bekerja atau kamu lagi belajar, lagi kuliah. 1 adalah resilience. Apa Kang resilience teh? Bahasa naon eta resilience? Resilience itu kamu pantang menyerah. Gigih, tapi bukan sangu ya. Bukan hanya sangu aja yang gigih gitu ya. Gigih, ulet gitu ya. Kamu harus berjuang, resilience gitu. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa adaptasi sama keadaan. Again, saya kan kerja di bank, kerja di retail, kerja di asuransi, kerja di perhotelan pernah, kerja di IKEA pernah. Sekarang di FMCG, di Nabati Group, ada Ricis Factory di situ, ada manufaktur di situ. Kita ekspor juga ke luar negeri, setiap hari meeting sama orang luar negeri, kadang meeting sama orang India, kadang meeting sama orang Vietnam, kadang meeting sama orang China, segala macam gitu ya. Dan kalian harus bisa beradaptasi. Dan learning from failure, belajar dari kegagalan. Kegagalan itu pasti terjadi di kamu apapun bentuknya. Yang jadi beda adalah orang itu mau bounce back, mau bangkit lagi atau enggak. Ada orang yang gagal dia murung aja di murung, nangis gitu. Ada orang, aduh gagal, gak boleh gagal lagi nih, semangat gue nih. Beda kan? Itu yang akan bedain teman-teman bisa sukses apa enggak. Bukan IPK-nya. Ya. Nah, yang terakhir humility and hard work. Kamu harus tetap rendah hati. Saya menemukan banyak anak-anak muda sekarang, pinter-pinternya minta ampun. Pinter-pinter. Tapi kurang rendah hati. Menganggap bahwa, senior saya mah lambat kerjanya. Harusnya pakai begini, harusnya pakai begini gitu ya. Harus humility, harus punya kerendahan hati. Gitu. Dan hard work, kerja keras. Teman-teman, jangan sampai kamu tertipu dengan influencer yang bilang, jangan kerja keras kamu kerja cerdas aja. Sekarang saya tanya, kalau kamu kerja cerdas, emang kamu bisa kerja cerdas dari apa kalau kamu nggak jago dalam sesuatu? Kalau kamu mau jago dalam sesuatu, kamu butuh kerja keras. Ketika kamu sudah kerja keras dan kamu jago ngerjain sesuatu, kamu tahu mana yang harus diperbaiki sehingganya kamu bisa kerja cerdas. Itu nyatanya. Itu nyatanya. Tanyain Pak Hairul Tanjung, tanyain Sri Dato Tahir, tanyain pendiri-pendiri yang orang-orang kaya itu. Emang mereka jawabnya kerja cerdas doang gitu? Mereka selalu hard work, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Kamu udah kerja keras, kamu jago, kamu tahu, oh ini harusnya nggak begini, harusnya nggak begini. Sehingganya kamu bisa meredis apa yang nggak penting. Sehingganya kamu bisa kerja cerdas. Terakhir slide-nya. Apa sih yang kamu bisa lakukan nih di pertanian ini, next, untuk bisa kamu jadi beda nantinya. Satu hal nih, kalau ngomong satu kata apa sih yang harus kamu perhatiin di dalam kamu berkarir? Satu aja, diferensiasi. Bedanya kamu sama yang lain apa? Itu aja kamu, tanya aja sama diri kamu.
Kamu punya teman 500 orang, sekarang tanya sama diri kamu bedanya apa sama temanmu? Kamu bedanya apa sama dia? Atau sama aja? Ketika kamu sama aja, itu membuat saya kerjanya sulit. Dalam artian apa? Aduh, mau milih siapa dah sama aja. Tapi kalau kamu menonjol dengan banyak hal tadi, kompetensi, maka kerja saya jadi ringan. Karena saya gampang sekali menyeleksi kamu semua, dan saya gampang sekali menemukan kamu, ditambah kamu punya karakter yang bagus. Apa yang harus kamu lakukan di pertanian? Kamu belajar nih hal-hal gini secara serius ya. Percaya sama saya, kamu nanti kalau misalnya kerja di perusahaan apa, yang jago Excel, yang bagus nampilin data, itu pasti karyanya bakal lebih cepat. Kalau udah kerja, itu nggak cukup pinter doang buat sendiri. Kalian harus bisa memperlihatkan kepintaran kalian ke orang lain, ke atasan, ke BOD, segala macam. Begitu ya, Kang Krisna ya. Pinter saya nggak cukup, harus bisa jualan, benar? Iya, harus bisa jualan. Jualan dalam segi presentasinya jualan, biar didengerin, influencing others gitu, mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk ikut proyeknya, segala macam. Nah kayak gitu. Terus apalagi yang kamu bisa lakukan di project management? Technical writing. Oh, apa hubungannya Kang ini technical writing? Nah, ini deh penting nih. Kalau kamu bisa belajar technical writing yang benar kayak copyright segala macam, kamu itu kan nanti kerja itu kamu bikin presentasi. Kamu kerja itu kamu pasti email-emailan sama orang lain. Keterampilan itu akan berpengaruh terhadap kamu di mana ketika kamu dinilai sama orang lain, gitu ya. Jadi ini sangat membantu kamu nanti. Terus again yang terakhir manajemen. Manajemen itu tergantung. Kamu sekarang sukanya kemana? Oh saya mah pengen kayak Kang Rangga misalnya jadi orang HR. Ya kamu pelajari orang HR. Kamu mau ke finance ya kamu pelajari manajemen finance. Tapi kan saya pertanian, tapi wae. Pokoknya mau bisa sekarang mas semuanya juga. Nggak usah lihat pertaniannya gitu ya. Pertanian jago-jago, orang pertanian pejuang-pejuang gitu ya. Bisa semuanya, lah jadi JKT48 aja bisa gitu ya. Lah gimana, mau jadi apa coba? Ini petani bisa nari, bisa nyanyi gitu kan. Iya itu bisa semuanya gitu ya pertanian. Jadi tenang aja, bangun sekarang juga sadari kamu mau apa, kamu bentuk karakter kamu disiplin terhadap itu, kamu setia kepada proses dan jangan cengeng. Kamu jangan cengeng ya. Jangan sedikit-sedikit mental health gitu ya. Gitu ya. Percaya di hidup itu ya, semakin bertambah umur itu ujian itu tidak akan pernah semakin mudah. Saya berharap begitu. Kadang-kadang ketika saya kerja, saya berharap kembali lagi ke kuliah. Walaupun saya nggak punya duit, tapi saya lebih happy. Walaupun saya nggak punya duit, tapi nongkrong doang. Dulu ya makan mie ayam gitu ya di situ, gitu, enak di kantin ibu tanah gitu ya, makan ayam bakar gitu ya, happy aja gitu. Tapi ya gitu ya teman-teman, yang namanya sunatullah itu kamu semakin bertumbuh besar, semakin kamu punya jabatan gede, kan kata Uncle Ben di film Spider-Man, with great power come great responsibility, gitu ya. Semakin kamu hebat, responsibility terhadap kamu juga semakin gede. Ujian kamu juga semakin gede. Kamu tadinya manage sendiri, kamu naik jadi supervisor, manage 5 orang, kamu naik jadi manajer, manage 20 orang, kamu jadi GM, manage 50 orang, kamu jadi CEO, manage ribuan orang. It's gonna be tough. Pasti jadi tough buat kamu. Terus kamu mau menye-menye gitu? Enggak bisa. Gitu ya, enggak bisa. Gitu ya. Jadi resilience is important. Gitu, gigih itu is important, gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Next terakhir, kamu jangan sampai, nih terakhir nih slide terakhir. Jangan bingung-bingung CV form kamu kayak gimana. ATS atau non ATS lah. Application tracking sistemnya ini ngebaca nggak? Enggak. Saya kasih tahu ya, di Indonesia perusahaan mana yang udah pakai ATS Bunri? Saya kasih tahu nih, ini rahasia kita aja nih, rahasia yang di sini. Enggak ada teman-teman. Emang saya sampai sekarang kerja CV-nya ya gitu-gitu aja CV saya gitu. Tapi yang paling penting itu, yang jadi esensial buat kita. Jangan kita itu terjebak di atribut-atribut gitu. Kita harus mikirin kompetensi apa yang harus kita punya biar kita bisa diterima kerja. Bukan format CV-nya ATS atau enggak ATS,
ini fotonya harus gimana, pakai dasi apa enggak, headshot apa enggak gitu ya. Ya itu adalah tips-tipsnya, tapi fundamentalnya bukan itu. Kalau kamu punya CV formatnya bagus pun, tapi kompetensinya nggak ada, atuh kumahanya. Bingung saya juga itu. Udah kosong apa yang mau diseleksi. Gitu aja ya teman-teman. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita sebut untuk Kang Rangga. Wow. Sudah 2 narasumber kita menyampaikan sharing-sharing teman-teman ya. Kita akan langsung saja ke tanya jawab. Di sini ada yang mau bertanya? Teman-teman? Ada 2 ya. Ada 2. Oke, pas nih dari kanan kiri ya. 2 orang cukup ya? Oke, boleh. Dari kakaknya dulu yang sebelah sini, ada mic teman-teman? Oke, ada ya. Silakan perkenalkan diri dan asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, akan ngece semua, saya Ce Isti dari angkatan 2009, pertanian 2009. My friend. Halo. Ya, sebenarnya ini juga jadi ajang silaturahmi ya. Kita udah sama-sama nggak ketemu ya, udah lama ketemu sama teman-teman angkatan 2009 yang di depan. Ada Ce Desti, ada Ce Ulil, ada Kang Nasrul, ada Kang Fakot, nih suami saya. Jadi, iya aja. Ini sih saya mau mungkin nanya sedikit aja sama Ce Melody karena saya flashback ya ke zaman dulu kita kuliah Ce ya. Karena banyak sekali nih Akang Ngece waktu zaman dulu tuh yang salah jurusan ya, salah jurusan. Dikiranya agrotek itu teknik atau apa gitu ya, ternyata agroteknologi itu adalah pertanian ya sebetulnya. Nah saya mungkin pengen sedikit dengar cerita dari Ce Melody ketika Ce Melody dulu tuh kan aktif tuh di JKT48 dan beliau juga menjadi ASEAN Japan Ambassador gitu. Jadi pasti kan sibuk banget ya saat itu, mana harus kuliah dan lain-lain. Nah gimana sih Ce waktu itu mungkin ada pengalaman menarik atau pengalaman seru ketika Ce Melody itu mengenalkan bidang pertanian ini ke anak-anak muda ya, ke anak-anak muda karena tidak jarang masih banyak tuh yang mispersepsi mungkin atau intinya seperti itulah. Jadi bagaimana pengalaman Ce Melody waktu pengalaman menariknya ketika mengenalkan bidang pertanian atau agroteknologi ke anak-anak muda sehingga anak-anak muda bisa lebih tertarik ke bidang pertanian. Mungkin itu aja Ce Melody dan Akang yang di depan, terima kasih. Wassalamualaikum. Turnuhu mana Ce Isti. Ce Melody dulu ngerasa salah jurusan gak? Sepertinya sempat. Sempat ya? kayak. Tapi Kayak enggak, iya. tapi pas kesini kayak, oh enggak sih ini aing pisan gitu. Itu Ini dia. aku banget gitu kan. Oke, kira-kira kalau dari Ce Melody gimana nih jawabannya Ce? Aduh punten ya Bapak Ibu dosen kelepasan. Justru fa pertama gitu ya. Iya Ce, kan? Itu fa Iya pertama kan? berarti bener fa pertama. Bener, anak lapangan banget ya. Anak lapangan. Jadi sebenarnya gini, karena aku sebenarnya rekomendasi, jadi kayak udah tahu gitu. Sebenarnya nggak yang tahu-tahu banget, cuman kan saat itu penglihatan aku memang begitu. Pertanian, nanti jadi petani. Which is true gitu, maksudnya bener. Petani, tapi kan kalau petani kaya nggak apa-apa dong, bener gak? Ya kan? Itu loh yang maksudnya sebenarnya ya. Jadi kayak pas aku ini udah tahu gitu. General, nanti kamu bisa jadi konsultan tanah, kamu bisa jadi ini. Oh iya oke, walaupun aku akhirnya masuk pangan ya, budaya gitu. Aku masuk budaya, biar cewek banget gitu kan. Tapi tetap lapangan, tenang. Agroteknologi itu tetap tanaman ya, tetap tumbuhan, tetap ke lapangan gitu. Iya jadi sempat juga kayak, oh ternyata panas-panasan ya gitu. Oh aku takut ulet bulu ternyata ketemu gitu kan. Ada serangga ternyata ketemu gitu ya. Jadi sempat ada berpikiran kayak gitu ya kayak, apa salah ya, apa harusnya aku agribisnis gitu ya. Tapi aku nggak tahu gitu. Tapi aku nggak pernah menyesali itu sih. Jadi orangnya aku tipikal yang kayak, saat aku udah memilih itu, aku akan lakukan dengan baik gitu loh. Jadi kayak kan mungkin ada ya misalnya orang yang kayak, aku nggak keterima di sini, aku masuknya sini, nanti aku coba lagi tahun depan. Mungkin ada yang passionnya gitu, tapi kalau aku tuh nggak, oh mungkin ini rezeki aku gitu loh. Jadi kayak gitu loh, aku tuh kayak ini rezeki aku ya udah aku jalanin aja. Toh maksudnya aku kan waktu masuk agroteknologi alhamdulillah saat itu senam PTN ya. Jadi kayak saat itu kayak kata mama,
pokoknya kamu kalau misalnya nggak masuk PTN, ya udah mama nggak mau, kamu ulang lagi tahun depan. Alhamdulillah masuk, ya aku mah nikmatin dong rezeki ini. Ya udah hajar, aku ya tetap maksudnya aku ngejalanin ini gitu. Terus pas ketemu di dunia entertainment gitu, alhamdulillah karena aku pertanian, terus Jepang kan maksudnya teknologi di bidang pertaniannya juga baik ya. Mereka tuh memanfaatkan lahan yang ada tapi hasil yang banyak dengan kualitas juga yang baik gitu. Ternyata maksudnya relate aja gitu. Saat aku jadi member JKT48, apa sih dari Jepang dicarilah mungkin ya dari manajemen, terus kerjasama dengan Jepang, apa sih yang bisa dipakai, apa namanya yang bisa diajak kerjasama gitu ya. Ternyata maksudnya duta buah prefektur Okayama gitu ya, maksudnya buah-buahan terbaik di sana bisa aku jadi figur yang mempromosikan gitu. Aku ceritain gitu, aku dulunya aku mahasiswa pertanian gitu. Oh kamu pertanian, jadi orang-orang juga saat aku bilang aku lulusan pertanian, mereka tuh amazed gitu loh kayak wow Melody ngambilnya pertanian lah, emang kenapa gitu. Oh jarang ya katanya cewek katanya ngambil pertanian. Oh enggak, agroteknologi banyak juga kok, aku bilang yang perempuan, aku bilang gitu. Oh gitu ya, ih keren keren. Jadi mungkin bagi mereka juga mungkin melihatnya pertanian itu banyaknya cowok gitu ya. Tapi kan kalau di kita ece-ecenya banyak juga ya yang menurut aku juga banyak, aku belajar banyak gitu. Untuk menjadi seorang yang mandiri dan tangguh tuh mungkin di pertanian juga ya. Seorang wanita yang aku tuh tipikal yang memperhatikan penampilan tapi harus panas-panasan tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kayak hidup tuh jadi balance gitu loh. Jadi makanya aku selalu bilang gitu, jangan pernah apa namanya menyesali apa yang kalian dapat gitu, apalagi misalnya aku ya orang pertanian gitu, karena aku tidak pernah menyesali gitu, tanpa pertanian mungkin aku nggak bisa ada di sini gitu loh, mungkin aku nggak bisa jadi duta persahabatan gitu ya, mungkin aku juga apa namanya karirnya nggak seperti sekarang gitu, mungkin aku jadi nggak bersyukur aku bisa makan enak tuh dari produk pertanian, kan karena aku orang pertanian aku jadi tahu ya, ternyata pertanian itu membuat kebahagiaan gitu untuk orang-orang gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang sekarang food enthusiast ya. Aku suka makanan enak. Misalnya aku lagi bete aku cari makan enak. Mau murah mau mahal aku nggak apa-apa yang penting makan enak. Ternyata itu produk pertanian yang bisa membahagiakan semua orang. Begitu. Wow, keren-keren. Itu dari Cium Melody. Kalau misalkan dari Kang Rangga kan, nih kalau misalkan dari sisi HR gitu ya perusahaan. Kira-kira jurusan tuh ya kan banyak nih orang kayak salah jurusan nih ngerasa oh dari A pengennya ke B, dari jurusan ini lah lo kok daftarnya ke sini. Sebenarnya seberpengaruh apa sih untuk di dunia kerja gitu? Ya memang kalau di dunia kerja ada beberapa perusahaan atau jurusan yang memang tertentu ya. Misalkan kamu kan nggak mungkin ngelamar ke RS Santosa ya mau jadi dokter ya, kan nggak mungkin. Gitu, jadi jangan kecil hati ya karena kamu bukan dokter. Atau kamu mau jadi apoteker, ya kamu juga bukan apoteker. Tapi kayak misalnya di Nabati ya ada, ya jadi promo ya. Ada manajemen trainee itu namanya Nabati yang leader. Nabati yang leader itu nggak lihat jurusan kamu apa. Gitu, kamu bisa jurusan pertanian, mau APT, agrotek, sosek, agribisnis atau apapun lah. Itu bisa aja kerja di situ dan kamu bisa jadi orang yang nanti generalis. Dan kalau kamu nanti mau berkarir tuh, saran saya kamu harus carinya dari program-program kayak manajemen training kayak gitu. Karena itu bisa cepet akselerasimu. Kamu lulus dari program itu bisa jadi asisten manajer dan gak lama jadi manajer dan itu bisa punya akselerasi yang bagus sih ke depannya. Gitu. Yang penting mah kompetensi sih balik lagi sih. Kompetensi. Ya. Yang penting itu kompetensi. Kompetensi. Untuk di CV pun akhirnya kompetensi. Kompetensi, apalagi ya kalau ini Kang, kalau dia bisa, oh Kang saya udah tahu Microsoft Power BI gimana, Google Analytics saya juga udah tahu walaupun saya pertanian, wah itu sih pasti kepilih. Pasti kepilih. Ya. Gitu. Jadi jangan berkecil hati ya, dimanapun sebenarnya teman-teman berada, yang penting itu kita belajar. Kompetensinya apa, tahu lebih dari orang lain. Gitu betul, ya, itu kuncinya. Apa nih katanya waktu habis. Satu lagi nggak boleh berarti udah cukup. Oh habis. Oh udah habis. Kenapa Bu? Satu lagi. Oh oke, boleh. Habis ini terakhir ya Bu ya. Bu Fira untung Bu Fira baik ya teman-teman. Akang yang tadi udah angkat tangan silakan Kang. Oke. Ada mikrofon teman-teman? Tadi mic yang satu di mana nih? Oh ini ada. Looksnya udah pertanian banget akangnya. Pakai hijau, gondrong gitu ya. Sempet dibotakin gak sih Kang awal-awal jadi maba? Dibotakin gak? Enggak ya?
Cek, oh itu udah masih belum ada. Ya udah teriak aja tuh Kang, tunjukkan pertanian itu. Pertanyaannya keras suaranya ya. Betul. Oh tes. Oke. Kebetulan online Cek. Oh tuh. Angkatan pantesan. Covid. Udah kan kalau pertanyaan gini sih biasanya gondrong gitu ya Kang ya. Wah pokoknya semau gue lah gitu ya. Kumaha aing gitu kan ya. Oke silakan Kang, namanya angkatan berapa berarti dari Faperta juga ya? Ya dari Faperta. Oke baik, perkenalan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farabi dari Agroteknologi 2020. Mau nanya untuk osiku satu-satunya Cemelodi. Oh ya Allah. Jadi saya kan sebagai mahasiswa tahun akhir juga, mungkin di sini juga banyak mahasiswa, banyak maba juga. Mau nanya tips and triknya untuk Cemelodi kan tadi kalau di slide-nya itu lulus dari agro itu kan tahun 2016 ya. Yang mana kan di 2016 juga bertepatan dengan Sosenkyo. Jadi kan pasti sibuk banget kan. Jadi mungkin boleh kasih taunya tips and triknya gimana cara bagi waktunya dan mungkin juga gimana cara ngejaga fisiknya gitu. Yang mana kan di JKT kan juga teaternya juga padat. Mungkin seperti itu Cek. Kasih. Oke, terima kasih. Siapa namanya Kang? Farabi Cek. Farabi. Farabi. Ya. Akang Farabi. Terima kasih pertanyaannya. Nanti bisa dijawab juga sama Akang ya. Menjaga stamina gitu ya. Gimana Cek kira-kira? Oke, jadi kalau tips and triknya tuh mungkin karena dulu tuh masih muda banget ya kayak maba-maba di sini ya. Jadi aku ikutan JKT48 juga umur 19 tahun, kan masih membara ya. Umur segitu teh kayak semaunya gitu ya, semaunya aku. Yang penting aku nggak merugikan kamu ya. Yang penting aku ngejalanin yang positif, cari uang gitu ya. Pokoknya kayak yang bisa happy-happy. Jadi kayak pas lagi semangat-semangatnya tuh jangan pernah dipatahin gitu. Apalagi saat kalian lagi skripsi nih ya. Lagi skripsi, aku kan lama ya ngurusnya, aku jadi kayak flashback pas udah selesai skripsi tuh kayak ya ampun kenapa gak dari dulu aku kerjain ini gitu ya. Terus aku tuh salahnya gini, karena aku merasa aku bisa, ternyata aku tuh kayak ngulur waktu selama 2 tahun, padahal 2 tahun itu ambil cuti aja, padahal bisa gitu ya. Jadi kehitungnya kan 5 tahun lulusnya, kalau ini kan jadinya 7 tahun karena aku ngambil cuti gitu. Karena 2 tahun itu sebenarnya kayak nggak ngapa-ngapain juga tapi aku ambil gitu. Jadi kalian maksudnya lebih kayak memprioritaskan, memilah-milih. Terus kalau lagi semangat jangan pernah dipatahin, kalau lagi semangat tuh bener-bener dikerjain sih menurut aku. Jangan sampai kayak misalnya lagi teguh nih ya, tiba-tiba ada godaan setan yang terkutuk nih, main yuk, oh jangan dulu gitu. Menurut aku ya, hajar dulu aja kerjain skripsi. Yang penting prioritasnya selesai, kalian mau main silahkan menurut aku. Karena bagi aku ya, aku di pertanian ini belajar jadi orang yang mandiri, perempuan yang tough gitu ya. Ya bayangin aja tiap sore kita ada praktikum kemana? Ke atas Ciparanje, ya kan? Jadi kayak aku bolak-balik Jakarta, nggak ada apa-apanya dibanding bolak-balik tiap hari gitu kan. Jadi ya udah biasa gitu. Jadi bagi aku selama kalian yang positif, jangan pernah takut gitu loh. Lakuin aja yang terbaik, terus kalian lagi skripsi, hajar terus, jangan ingat prioritas godaan setan yang terkutuknya astagfirullahalazim. Ingat aja gitu ya. Jadi kayak tadi tuh work hard, play hard, pray hard, oke? Iya gitu aja sih. Dari Cemelodi ya. Sekarang kita denger dong dari Kang Rangga nih. Pernah jadi mahasiswa, sekarang jadi HR juga. Iya keren banget. Kayak nggak relate tapi ternyata ya kepake aja ya Kang ya. Iya, Kira-kira kalau dari betul. Kang Rangga ada tips and trick apa untuk teman-teman mahasiswa nih? Ya yang pasti kamu harus kayak find your why ya, find your purpose gitu. Karena the great motivator itu adalah diri kamu sendiri ya. Nggak ada teman kamu yang bisa begitu, nggak ada siapapun selain diri kamu sendiri. Jadi kamu harus temukan purpose-nya kamu itu hidup buat apa, mau kemana, apapun itu. As simple as kalau misalnya sandwich generation nih, kayak saya dulu, saya harus sukses, saya harus punya banyak uang, karena keluarga saya, kalau saya nggak begitu nggak sejahtera. Saya harus ngebelain keluarga saya, bantuin adik saya sekolah. Apapun itu, find your purpose, find your why, dan itu teken. Kalau kamu lagi capek, kalau kamu lagi malas, teken itu tombol, inget lagi itu. Itu aja ya dari saya sih tipsnya, biar kamu punya semangat. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan untuk Cemelodi dan Kang Rangga. Wow luar biasa kita sharing-sharing ya. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul sekian teman-teman. Kita cukupkan dulu teman-teman gak apa-apa ya.
pada diem ya. Tapi yang pasti teman-teman sekali lagi tadi dari Cemelodi, dari Kang Rangga, beliau ini merupakan orang-orang yang hebat yang lahir dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, sama seperti teman-teman juga. Dan suatu hari nanti teman-teman yang ada di sini akan lahir Cemelodi lainnya, akan lahir Kang Rangga lainnya, yang pasti dengan keunikannya sendiri, dengan karakternya sendiri, dan bisa jadi lebih sukses dari Cemelodi juga Kang Rangga. Harus. Makanya tetap Amin, semangat amin, ya teman-teman. Dari Fakultas Pertanian. Boleh dong kasih suara tepuk tangannya lagi untuk Cemelodi dan Kang Rangga. Wow, luar Terakhir biasa. dong, aku Oh, silakan. boleh minta foto gak sih, kita foto sini gitu Boleh bareng dong. gitu. Coba Boleh ya? siapa yang nggak mau foto sama Boleh ya, Cemelodi? punten ya Kang Ece ya. Bareng sama Kang Rangga? Iya dong Boleh. semuanya kita di sini, jadi Gimana, belakangnya jadi masuk panggung? gitu. Oke, Kita di boleh. sini jongkok juga nggak apa-apa. Punten ya Akang. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong untuk pemateri kita pada sesi seminar yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan langsung memberikan plakat dan juga goodie bag ya Kang ya. Untuk moderator plakat dan pembicara juga goodie bag kita. ini akan diserahkan langsung kepada moderator dan juga narasumber oleh Ketua Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran, kepada Bapak Insinyur Arya Yudas MM, kami silakan untuk maju ke panggung. Baik, Kang Arya silakan untuk plakat yang pertama bisa diserahkan kepada Cemelodi. Oke. Oke. Baik, selanjutnya penyerahan goodie bag masih sama kepada Cemelodi. Boleh berikan tepuk tangannya dong untuk Cemelodi selaku narasumber di seminar yang pertama ini. Oke. Baik, plakat selanjutnya diberikan kepada Bapak Rangga. Selanjutnya penyerahan cenderamata. Baik, berikan tepuk tangan untuk Bapak Rangga. Baik, dan yang terakhir adalah penyerahan plakat dan juga goodie bag kepada moderator yang telah memandu jalannya seminar pertama ini. Kepada Kang Arya dipersilakan untuk memberikan kepada Kang Raffi Darajat. Oke. Oke, selanjutnya silakan Akang Ece boleh untuk foto bersama terlebih dahulu Pak. Cemelodi, Kang Rangga, Kang Raffi dan Kang Arya. Oke. Ya. Harus dipamerin boleh soalnya dibuka plakatnya. plakatnya. Oke, untuk sesi foto akan saya pimpin. Dimulai dengan 3, 2, 1. Oke, ganti gaya sekali lagi. 3, 2, 1. Luar biasa.